Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa seringkah Anda pergi ke pusat perbelanjaan dibandingkan dengan pembelian online? Dan berapakah perbandingan intensitas Anda membeli suatu produk melalui internet atau dengan langsung mengunjungi toko? Dari dua hal tersebut dapat dijadikan parameter apakah masyarakat saat ini masih memilih cara konvensional atau lebih memilih transaksi online. Saya yakin sebagian besar segmen anak remaja hingga dewasa memiliki kecenderungan bertransaksi pembelian melalui internet, dengan asumsi semakin berkembangnya situs dan website yang mempermudah kita untuk melakukan transaksi online. Dari pembelian pakaian, kosmetik, makanan, sepatu, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Semua itu telah tersedia secara lengkap dan mudah diakses melalui gadget yang telah menjadi bagian dari hidup masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia ini. Ditunjang juga dengan alat pembayaran elektronik yang praktis. Pangsa pasar dari bisnis online pun sangat luas hingga mancanegara. Jadi, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dari berbisnis online. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami tentang bisnis konvensional dan dengan bisnis online. Yang pertama, bisnis konvensional dapat diartikan bahwa bisnis yang selama ini kita ketahui di sekeliling kita dapat dilihat dari bentuk fisiknya, misalkan warung, toko, kios, ataupun pusat perbelanjaan. Barang dagangnya pun dapat dilihat secara fisik dan dapat diraba. Bertransaksinya penjual dan pembeli bertatap muka langsung. Pembayaran dilakukan di tempat sehingga konsumen langsung dapat menerima barangnya. Sedangkan yang kedua itu bisnis online. Bisnis online sebagai bisnis yang tidak dapat diraba atau dirasa secara langsung. Hanya bisa dilihat dari bentuk fisiknya, dari gambar atau video yang sudah tertera. Cara transaksinya, penjual dan pembeli berkomunikasi melalui aplikasi chattingan yang dapat mendukung komunikasi antara kedua belah pihak. Pemberian via transfer dan barangnya akan dikirim ke alamat pemesan melalui karir. Bisnis online sendiri memiliki banyak keunggulan, seperti kita tidak perlu memiliki modal yang cukup besar, kita tidak perlu memiliki tempat, bisa di rumah atau dimanapun bisa. Dapat menjalankan bisnisnya itu di mana saja dan kapan saja. Dapat diakses 24 jam. Bisa bekerja sendiri, tidak tanpa karyawan, kecuali kalau bisnisnya itu sangat besar. Dan yang terakhir, bisa tidak perlu memiliki stok banyak, dan masih banyak lagi keunggulannya. Dengan sekian banyak keunggulan dari bisnis online yang dapat memberikan keuntungan dengan cepat ini memiliki peluang banyak permasalahan dan resiko yang besar jika ditinjau dari sudut pandang hukum. Potensi itu telah disoroti pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur segala transaksi elektronik melalui undang-undang, sebagaimana yang telah diatur pasal per pasal dengan jelas memberikan rambu-rambu atau petunjuk yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa saja yang dianggap melanggar bagi penjual maupun pembeli, sehingga masing-masing pihak merasa aman dan dilindungi hak dan kewajibannya. Jadi, dengan perkembangan bisnis online di tengah-tengah masyarakat, kita pun harus tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, baik sebagai penjual maupun pembelinya. Karena bisnis online telah memiliki payung hukum yang jelas mengatur ketentuan serta sanksi bagi yang melanggar. Jadi kita sebagai generasi muda yang tahu teknologi harus bijak dalam menentukan sesuatu. Tidak ada salahnya jika kita meramaikan bisnis online. Selain mendapat keuntungan, juga dapat menumbuhkan jiwa wirausaha yang dibutuhkan di era ASEAN Community ini. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka dan dijalankan, bukan ditanyakan terus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.